warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Dr. Ridwan Fauzi, SPDMH. Saya adalah dosen mata kuliah umum Institut Teknologi Bandung. Saya berasal dari kelompok keahlian ilmu kemanusiaan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Video ini merupakan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran yang dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan kode mata kuliah WI 2006 di Institut Teknologi Bandung. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Uniparitas atau MKWI di ITB. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan bisa diambil oleh mahasiswa mulai dari semester 2. Mata kuliah ini berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kebangsaan sebagai landasan pengembangan diri mahasiswa dan atau profesional sehingga menjadi manusia yang paripurna. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya pilih untuk video micro teaching, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan metode DIA, Delivery, Instruction, and Assessment. Model pembelajaran menggunakan problem-based learning. Pembelajaran berlangsung secara menyenangkan, interaktif, bermakna yang didukung oleh media platform di ITB yakni EduNext, platform lain berbasis digital seperti Quizizz, Padlet, dan di akhir kuliah dilaksanakan Project Citizens. Identitas mata kuliah, Pendidikan Kewarganegaraan, kode mata kuliah WI 2006, kedudukan mata kuliah sebagai mata kuliah wajib, kurikulum atau MKWK, atau mata kuliah wajib umum, waktu perkuliahan mulai semester 2 dan bobot sebanyak 2 SKS. Deskripsi mata kuliah. Adapun CPL untuk mata kuliah ini meliputi 1. Kemampuan mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan melalui penerapan prinsip-prinsip teknik, ilmu pengetahuan, dan matematik. Yang kedua, kemampuan memfungsikan secara efektif dalam kelompok nilai-nilai kepemimpinan, menciptakan lingkungan kolaboratif dan inklusif, menetapkan tujuan, merencanakan tugas, dan pencapaian tujuan CP4. Yang ketiga, CP5, kemampuan untuk mengenal tanggung jawab etika dan profesi dalam situasi teknis dan membuat penilaian dengan mempertimbangkan dampak dari solusi rekayasa tersebut dalam konteks global, ekonomi, lingkungan, dan kemasyarakatan. Adapun CPMK untuk mata kuliah ini yang pertama, kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah kontekstual yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kemampuan menganalisis masalah kontekstual. Ketiga, kemampuan menemukan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang keempat, kemampuan merekomendasikan solusi strategis dan rencana operasional. Kemudian yang kelima, kemampuan menjadi warga negara yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, kemampuan mendeskripsikan eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara luring, tatap muka di kelas, dan juga menggunakan blended dengan memanfaatkan learning management system yang dikembangkan di ITB, yakni EduNext, dan berbagai sarana lainnya seperti YouTube, Quizizz, Wordwall, media belajar interaktif lain, Zoom meeting. Adapun sumber belajar digali dari berbagai buku referensi, baik cetak maupun digital, berbagai jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, laporan penelitian maupun studi kasus. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama hingga ke-7 menggali teori dan menganalisa kajian simulasi pembelajaran sesuai dengan CPMK yang diharapkan. Adapun pertemuan ke-8 pekan UTS secara tertulis, pertemuan ke-9 hingga ke-15 lanjutan materi dan juga persiapan, perancangan, dan pelaksanaan Project Citizens. Dan di pertemuan ke-16 merupakan presentasi hasil daripada Project Citizens. Penilaian mata kuliah PKN ini secara asesmen meliputi yang pertama studi kasus di LMS EduNext sebanyak 20%, kemudian kuis sebanyak 10%, kemudian ujian tengah semester sebanyak 30%, dan Project Citizen sebanyak 40%, sehingga bobot penilaian sebanyak 100%.
Adapun video kali ini akan menayangkan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ke-7 secara tatap muka di kelas dengan menjelaskan topik tentang harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Hari ini, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul lagi di perkuliahan kita pertemuan ke-7 ya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan seperti biasa, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan Kang Adit. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Kang Adit atas doanya. Baik. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada hari ini tentang hak dan kewajiban, kita akan review dulu materi di minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita membahas materi tentang nilai dan norma. Siapa yang bisa menjawab? Nah, ini kuis dadakan ya. Apa yang dimaksud dengan norma? Saya Pak. Ya, Dewi silakan. Norma itu kurang lebih artinya mengenai aturan yang mengikat yang ada di masyarakat. Aturan yang mengikat yang ada di masyarakat. Betul, ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Dewi. Ya, di masyarakat ada satu kaidah yang mengatur hidup mereka. Jangankan masyarakat modern ya, masyarakat purba pun secara dalam kehidupannya mereka diatur oleh tata-tata nilai yang mereka lakukan. Untuk apa? Untuk order atau untuk ketertiban. Ya, pembagian norma dan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Termasuk di pekan lalu kita bahas kaidah-kaidah hukum seperti apa, termasuk tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan teori The Steuvenbauer of Theory. Oke ya. Hari ini sebelum saya masuk ke materi inti kita, saya akan brainstorming dulu terkait materi yang akan saya laksanakan. Nah, saya akan buka Padletnya, kalian nanti boleh langsung di scan ya. Silakan, di situ ada video yang sudah saya siapkan, yang sudah saya sisipkan. Menurut kalian dari konsep hak dan kewajiban, kira-kira faktor ini terjadi karena apa? Kalian langsung komentar di HP atau di layar masing-masing ya. Silakan. Kurang lebih videonya adalah kejadian up to date ya di pekan kemarin tentang perusakan rumah ibadah, perusakan rumah yang dijadikan tempat retreat ibadah oleh umat Kristen ya, oleh masyarakat yang ada di sana, khususnya masyarakat Muslim. Silakan kalian komentar ya di sana. Oke. Di sini sudah ada yang menjawab. Nah, ini nih. Karena kurangnya keamanan dan tidak ada toleransi. Sepakat? Sepakat ya. Pengaruh kelompok. Karena kurang keamanan. Karena juga kurang pengaruh ketertiban yang bermasalah. Nah, betul ya. Dalam kerangka yang lebih besar, kalau kita kaitkan dengan materi kita pada hari ini, adalah nanti ada problem bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Alias ada disharmonisasi. So, kita hari ini akan membahas materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Nah, kira-kira yang pertama, saya ingin bertanya. Apa itu hak? Silakan Akbar. Menurut saya sendiri, hak itu adalah segala sesuatu yang secara moral atau hukum menjadi milik seseorang atau individu tersebut. Oke, sesuatu yang secara moral maupun hukum menjadi milik daripada seseorang itu sendiri. Contohnya?
contohnya hak berpendapat. Hak berpendapat. Berarti seseorang yang punya hak berpendapat, dia punya kuasa ya untuk melaksanakan pendapatnya. Ya. Hak apa lagi? Hak berpendapat. Hak apa lagi? Hak milik. Hak memilih jodoh bisa? Iya dong ya. Ketika terjadi sesuatu terkait hak itu, maka biasanya akan terjadi gejala-gejala masalah-masalah di kemudian hari kan? Misalkan ketika jodoh di tangan orang tua. Wah, dulu ada novel yang paling terkenal, masih ingat novelnya Buya ya? Buya Hamka. Apa judul novelnya? Siti Nurbaya. Itu menceritakan tentang bagaimana hak mendapatkan jodoh itu yang jadi problematika berdasarkan budaya kan. Nah, itu hak. Coba kita lihat, kita samakan jawabannya dengan definisi yang umum ya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau semestinya dilakukan. Jadi sama ya jawabannya tadi dengan jawabannya Akbar. Jadi kita dalam hubungan secara individu, dalam hubungan berbangsa maupun bernegara, kita memiliki satu hal yang itu menjadi milik kita secara semestinya, secara seharusnya. Ya. Kalau tadi urusannya adalah individu, maka kalau dikaitkan dalam komunitas berbangsa dan bernegara, hak apa yang kita wenang dapatkan dalam hubungan kita berbangsa dan bernegara? Ayo, hak apa? Contohnya, yang kita rasakan hari ini, hak belajar, memilih kampus. Betul tidak? Kalian mau kuliah di UPI, mau kuliah di mana, itu hak kalian dan hak orang tua kalian. Ya tidak ada yang melarang kalian untuk kuliah dimanapun. Ya kalian hidup dengan nyaman, bahkan bisa berkuliah dengan tenang, bahkan kuliahnya pun di Institut Teknologi Bandung. Wah, ya. Sebagai kampus putra putri terbaik bangsa. Tepuk tangan untuk masa ITB. Nah, itu diantara contoh. Kak, dalam konstitusi kita, ini diatur contoh-contoh hak dalam konstitusi. Misalkan di pasal 27 ayat 1, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Siapapun yang mau dia putra presiden, mau dia putra seorang anaknya guru, sama di mata hukum dan pemerintahan ya. Hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Berserikat apa contohnya hak berserikat? Ya berkumpul, berorganisasi. Jadi sejatinya ormas itu punya haknya ya berdasarkan konstitusi. Nah, tapi dia harus melakukan yang nanti kita bahas kewajibannya, begitu ya. Kalian Pak, saya mau ikut himpunan, boleh? Boleh, itu hak kita. Kak, saya masuk BEM, boleh, itu hak kita. Pak, saya mau bikin komunitas ijo lumut. Apa ijo lumut? Ikatan Jomblo Lucu dan Imut. Boleh? Boleh. Pak, saya mau daftarkan ijo lumut ini ke Kemhumham supaya diakui. Boleh. Jadi yayasan boleh? Boleh. Itu hak berserikat dan berkumpul. Dalam komunitas yang lebih besar, kalian nanti masuk di perkumpulan sarjana teknik misalkan, ya. Perkumpulan arsitektur, perkumpulan sarjana pertambangan, perkumpulan dan lain-lain. Itu boleh, itu dijamin ya oleh konstitusi kita. Kemudian hak memilih dan beribadah sebagai fakta yang tadi, ya. Beribadah berdasarkan agama yang ada di Indonesia, ya. Ada agama, ada juga aliran kepercayaan, ya. Lalu kemudian hak mendapatkan pendidikan. Bahkan Pak Presiden selain hak-hak dasar, ya, menambahkan add-on-nya makan bergizi gratis. Kalian mahasiswa nggak dapat ya bagiannya. Tapi adik-adik kita yang di SMA, SMP, SD itu sudah mulai ya dapur-dapur dibikinkan untuk apa? Agar mereka mendapatkan protein, gizi yang sesuai. Kita mungkin akan berbeda dari risetnya siswa-siswi yang sarapan dengan yang tidak. Gitu ya. Itu secara
konsentrasi, kekuatan, daya ingat, kualitas otaknya itu ternyata berbeda. Itu mungkin risetnya timnya Pak Prabowo sehingga MBG menjadi satu program prioritas ya oleh kementeriannya. Nah, itu konsepsi hak. Lanjut. Nah, kewajiban. Ingat ya, ada hak, ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Sebelum kita bahas ke sini, wajib berdasarkan teorinya, betul ya? Apa itu? Dalam hal ini beban untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan. Jadi kita dalam narasi berbangsa dan bernegara ada hak yang bisa kita dapatkan dan penuhi, ada juga kewajiban. Kalau kewajiban adalah beban untuk melakukan sesuatu untuk ketertiban umum, untuk kepentingan bersama. Kalian boleh nyetel musik keras-keras, pada dasarnya hak individu, tetapi kita punya kewajiban. Apa kewajibannya? Menghargai hak orang lain. Sehingga kita dalam alam sadar kita, dalam keharusan kita di kos, di Gerkalong, dimanapun itu, gitu ya, di Cisitu misalkan, di DU, kita dibebankan ya suatu hal yang berdasarkan. Walaupun kalian berasal dari Kalimantan, Sulawesi, manapun wilayah kalian, ya. Kalian harus mengikuti aturan-aturan kewajiban yang ada masyarakat Kota Bandung. Karena kali ini kalian menjadi masyarakat Kota Bandung. Wah, ya. Kalian di bawah naungan pemerintahan kota, Pak Rektor, dan lain-lain ya berdasarkan aturan-aturan yang ada di sana. Itu. Jadi kita dibekali amanah sebagai beban kewajiban untuk melakukan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya, satu, misalkan di pasal 27 tadi ada narasi hak, ternyata ada juga narasi kewajibannya. Berarti wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Tadi kesamaannya dalam posisi yang sama, tapi wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Bila mana polisi memberhentikan Anda karena untuk cek ketertiban di jalan raya, polisi berhak menilang Anda, gitu ya, atau menanyakan dokumen-dokumennya karena polisi ditugaskan oleh negara. Berarti kewajiban kalian apa? Mengikuti, mematuhi aturan-aturan itu. Gitu. Jangan belum apa-apa udah protes. Apa-apa saya tidak salah. Oh, misalkan jangan dulu. Kalau kalian tidak bersalah, tunjukkan helmnya dipakai, SIM-nya sesuai, motor-motornya sesuai standar, ya. Etika berkendaranya juga sesuai dengan keharusan di Undang-Undang Lalu Lintas. Begitu ya. Jadi ketika polisi itu adalah suatu kewajiban ya. Berarti kalian wajib mengikuti aturan-aturannya, mengikuti kaidah-kaidahnya. Menghormati hak orang lain. Ya, wajib. Nah, di Indonesia dalam konteks memeluk agama. Ya, dalam narasi normatif kita wajib menjunjung tinggi, wajib memeluk agama dan beribadah sesuai agama berdasarkan kaidah-kaidah Pancasila. Lalu, bila mana negara membutuhkan, membutuhkan Anda untuk ikut serta mempertahankan keamanan negara. Artinya, ini bisa jadi dasar hukum bela negara. Walaupun, gitu ya, undang-undang kita belum gitu ya secara eksplisit mewajibkan secara eksplisit seperti di negara-negara lain, di Korea Selatan. Tapi bisa jadi karena dasar undang-undang dasarnya ada, kalau dieksplisitkan di undang-undang yang lain tentang wajib militer, mau tidak mau ya, warga negara ikut serta. Tapi mempertahankan keamanan negara sebagai bentuk kewajiban, kita pun punya beban untuk bisa mempertahankan itu. Apa contohnya? Yang paling mudah, belajar. Belajar itu bentuk kewajiban. Untuk apa? Memperkuat ketahanan nasional dalam bidang sumber daya manusia. Betul tidak? Maka negara perlu asupan-asupan kualitas SDM yang unggul. Salah satunya melalui pendidikan. Contoh kalian di sini ada yang atlet. Misalkan kalian direkrut oleh oleh persatuan catur, kalian ada atlet catur di sini. Negara membutuhkan Anda, kalian wajib apa? Ikut. Contoh, pemain PSSI, timnas, mereka sedang di Eropa, negara memanggil, Garuda memanggil, mereka wajib datang.
Bagaimana Pak jika melanggar? Nanti negara punya konsekuensi untuk mengatur sesuai administrasi yang berlaku. Apakah paspornya dicabut atau apa? Itu nanti negara berhak untuk itu. Maka bentuk pelanggaran terhadap kewajiban pasti ada konsekuensinya, gitu ya. Maka itu konsep-konsep terkait dengan kewajiban. Maka seperti apa hubungan timbal balik warga negara dengan negaranya? Maka setiap negara itu memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Aturan simpelnya adalah apa yang menjadi hak warga negara, berarti itu wajib dipenuhi oleh negara. Apa hak kita? Mendapatkan pendidikan. Berarti negara wajib mengalokasikan APBN untuk pendidikan. Wajib belajar 12 tahun sampai SMA. Ada BSU dari provinsi, ada BOS. Bahkan pemerintah sekarang menambah tidak hanya pendidikan, wajib belajar pendidikan saja yang dasar sampai ke perguruan tinggi. Walaupun kita belum secara seperti di tingkatan sekolah di bawahnya, ya. Hak kita untuk mendapatkan jaminan keamanan. Berarti kewajiban negara mempersiapkan keamanannya dari polisi, TNI, infrastruktur dan yang lainnya. Masuk misalkan bisa jadi CCTV, ya, untuk membuat keamanan seperti itu, ya. Itu contoh. Sebaliknya, apa yang menjadi haknya negara itu adalah kewajiban kita sebagai warganya. Apa contohnya? Negara berhak untuk menghimpun uang APBN, karena APBN kita itu sebagian besar dari pajak. Bayangkan, negara bisa berjalan tidak kalau warga negaranya tidak bayar pajak? Tidak. Bayangkan 80% struktur APBN kita dari pajak. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak makan, pajak restoran. Banyaklah dari semua sekian pajak-pajak itu. Ya, saya sebagai dosen, pajaknya bisa dari 10-15% misalkan. Dari uang-uang yang masuk, ya. Nah, itu bagian daripada kewajiban yang harus saya lakukan. Untuk apa? Asal digunakan sebaik-baiknya oleh negara. Itu. Jadi bagaimana pemetaan hak dan kewajiban itu harus harmonis. Sehingga apa? Nanti berjalan ketertiban. Negaranya berjalan, rakyatnya berjalan. Enak kita kalau kita bayar pajak, lalu negara mentasarufkan atau mengalokasikan uang pajaknya itu untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan warga negara Indonesia. Enak tidak? Enak. Tapi akan jadi tidak enak, kita bayar pajak, semua pajak diambil, uangnya misalkan dikorupsi. Tidak dialokasikan sebaik-baiknya atau sembarangan menggunakan itu. Karena itu menggunakan uang pajak semuanya. Contoh ya, dalam narasi itu. Itulah konsepsi hak dan kewajiban. Sebelumnya saya akan membagi dulu menjadi 4 kelompok ya. Akan membagi dulu menjadi 4 kelompok. Seperti biasa, kelompok 1, 2 ya, 3 dan 4. Masing-masing saya akan memberikan saya akan memberikan clue untuk kalian studi kasus masing-masing. Lalu silakan kalian berdiskusi. Lalu silakan diisi beberapa clue pertanyaan dari contoh-contoh pelanggaran hak maupun kewajiban yang sudah saya siapkan. Ya, jadi berkumpul langsung berdiskusi. Kemudian diisi narasi-narasinya. Nanti satu orang akan mendemonstrasikan hasil akhirnya. Apa yang kalian temukan dari fakta-fakta itu. Thank you. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan, boleh berdiskusi ya, berhadapan-hadapan. Diisi clue-cluenya berdasarkan konteks-konteks itu ya. Jangan lupa mencantumkan hak Undang-Undang Dasar pasal berapa? Kalau bisa ya, kalau bisa. Yang kira-kira dilanggar. Boleh googling ya. Oke, baik. Siap ya? Secara acak, kalian akan mendemonstrasikan hasil daripada diskusinya. Baik, kelompok 2, udah siap? Oke, silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 2, yaitu dianggotkan oleh saya Zahra, Febiana, Amanda, dan Elana. Untuk kelompok 2 itu mendapatkan kasus pekerja pabrik di daerah pinggiran kota besar dipaksa bekerja lebih dari 12 jam tanpa kontrak kerja yang jelas
upah minimum tidak dipenuhi, dan tidak ada jaminan kesehatan. Nah, untuk diskusinya itu fokusnya ada pertanyaannya, apakah ini bentuk eksploitasi? Tentu saja, karena tidak hanya melanggar hukum ketenagakerjaan, tapi juga mencederai nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Lalu, bagaimana seharusnya peran negara dan perusahaan dalam menegakkan hak pekerja? Yang pertama, terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjamin hak atas upaya minimum, waktu upah maksimal, dan jaminan sosial. Untuk peran dari perusahaan sendiri, itu harusnya dapat menjamin hak dasar pekerjanya dengan memberikan kontrak kerja yang jelas, lalu upah sesuai dengan UMR. Nah, konsekuensi sosial dan ekonomi dari ketidakadilan ini itu apa? Yang pertama sudah pasti ada kesehatan mental atau fisik dari tenaga kerjaannya gitu. Terus juga kemiskinan yang struktural gitu. Jadi siklus kemiskinan yang berlangsung seperti itu aja, dan ketimpangan sosial. Nah, hubungan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonisasi produktif ini. Presenter terakhir ya untuk studi kasus kita pada kali ini. Baik, sebelum kita akhiri, saya akan assessment dulu ya. Saya sudah siapkan kuisnya di layar berikut. Silakan kalian scan. Lalu masukkan kodenya 753587. Menggunakan nama secara pribadi ya, tidak per kelompok, atau boleh juga di-scan. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Silakan dijawab. Siapa nggak juaranya? Dewi, Denisa, dan Kia. Tepuk tangan untuk 3 terbesar untuk kita pada hari ini ya. Wih, kelas akurasinya hampir 100% ya. Terima kasih. Hebat, berarti kuliah kita berhasil ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan simpulkan daripada pertemuan kita pada hari ini ya. Kita hari ini sudah membahas materi tentang hak dan kewajiban. Mengapa hak dan kewajiban itu harus harmonis? Jawabannya sederhana, ada hak, ada kewajiban. Dari latar belakang sejarahnya gitu ya, bahwa perlu adanya ketentuan antara individu dengan negara untuk mengatur secara seksama. Sehingga hak dan kewajiban itu bisa berjalan, dan itu harus berjalan secara beriringan, harus berjalan secara seimbang atau harmonis. Apa alasannya? Tentu agar kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegaranya berjalan secara adil. Ya. Terjadinya ketertiban. Dan paling penting berdasarkan Pancasila adalah berkeadaban. Atau dalam kaidah PKN namanya civic virtue gitu ya, atau civic warga negara yang beradab gitu ya. Maka keseimbangan keduanya adalah fondasi bagi negara hukum, khususnya negara hukum Pancasila. Maka masyarakat yang damai dan serta warga negara juga yang bertanggung jawab. Nah, itu ya sebagai kesimpulan kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita bahas pada hari ini bermanfaat ya. Kita senantiasa dilatih untuk menjadi warga negara yang baik sebagaimana tujuan daripada mata kuliah PKN ya. How to be smart and good citizenship. Bagaimana kita berlatih, berusaha untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas ya. Itulah tujuan dari mata kuliah kita. Sebelum saya akhiri, ada tugas yang sudah saya siapkan di LMS kita ya. Saya sudah post di EduNext ya. Nah, ini di pertemuan modul ke-7 ya. Saya sudah siapkan analisis film yang bagus sekali. Film itu menceritakan tentang hak dan kewajiban. Itu filmnya film India ya. Kalian analisis, kalian komentari di sana. Kalian masih bisa nonton sampai seminggu ke depan. Di pekan selanjutnya akan saya cek gitu ya, sebagai bagian daripada penugasan individu. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Itu saja. Saya akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Shadaqallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.